Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelajaran Miss kan? Iya. Kangen nggak dengan Miss? Kangen. Nian, apa beres? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Miss buka dengan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nak? Semangat. Semangat apa semangat? Semangat. Semangat Nian? Iya. Kalau memang semangat coba ucapkan semangatnya, semangat Nian. Semangat. Semangat. Satria sakit? Aman, bagus ya. Aman ya Satria ya? Aman. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Miss untuk 1 jam 20 menit ke depan ya. Oke. Sebelum kita belajar, Miss minta kalian cek dulu kebersihan dan kerapiannya, bajunya, rambutnya ya. Dicekin semua. Ya. Nah, apalagi yang perempuan ya, kalau rambutnya tuh yang kayak gini nanti nyolok mata bahaya ya. Jadi dirapiin. Bukunya udah siap? Iya. Oke, berarti sudah siapnya ya belajarnya. Oke, sudah tidak ada lagi sampah? Iya. Oke, jadi sampah itu selalu nak ya. Jadi tekankan kalian jangan sampai ada sampah. Oh, bukan sampah aku. Ya, jadi janganlah kalian menekankan itu bukan sampah aku Miss, tadi dia yang buang. Kalau kalian lihat sampah langsung dibuang, ya. Itu tanamkan di diri Anda kalian semua ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita sama-sama, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Faiz, boleh minta tolong dipimpin dulu nak? Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Allah, terima kasih Pak Is. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Miss cek kehadirannya dulu. Kalau kemarin kita biasanya kalau Miss panggil namanya, biasanya Miss minta apa? Kata-kata ya. Nah, kalau hari ini Miss mintanya kalian menyebutkan nama kartun atau karakter yang kalian sukai. Ya, siap, tapi jawabnya dengan penuh semangat. Oke? Bisa? Bisa 7-10? Mana suaranya bisa? Bisa. Nah, seperti itu, ya. Oke, Afika Ramadhani. Doraemon, Miss. Oke, Doraemon. Lebih semangat lagi ya. Ahmad Dhani. Apa Dhani? Oke. Sakit Dhani? Nah, ya. Oke. Aina. Frozen. Alifa. Oke. Semangat dong suaranya ya. Anindita Keisha Azhara. Oke. Anissa Zahara. Bahid. Bagus. Ah, gitu dong. Kalia. Kalia Averina. Apa sayang? Hah? Hello Kitty. Ah, baru dengar ya. Maaf belum, Miss agak-agak ini kalau suara kecil-kecil itu ya. Ya, Hello Kitty.
Clara. Oke. Dominic. Marsha. Fahira. Bagus. Jihan. Kayla. Elsa. Suaranya lembut banget ya kalau ini nih, Kayla. Latif. Patrick nih, ya mirip ya. M Zahabi. Apa? Oh, jadi kamu Ipin, ini Upin Ipin. Ya mirip sih, Upin Ipin, betul. Messi. Nobita. Oke. Moren. Jarjin. Muhammad Bagas. Spiderman. Oke. Muhammad Faiz. Tayo. Hey Tayo. Nabila. Squidward. Naufal. Tuan Crab. Tuan Crab banyak uangnya ya. Nanti kalau kalian lapar minta sama Naufal ya. Nyimas. Apa Nyimas? Luffy. Nggak tahu Luffy itu ya. Berarti kelihatan ya umurnya Miss ya. Raihana. SpongeBob. Ya. Satria. Plankton. Kecil banget berarti kamu ya. Oke, Saidatina. Oke, kamu ini ya, mereka berdua tuh udah mirip mukanya, suaranya halus-halus. Zahra. Apa nak? Apa itu nak? Miss tidak tahu. Zibil. Hijan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Toja 10. Oke, sebelum kita masuk ke materi lagi, Miss minta untuk menghormati bangsa kita, ya. Jadi kalau mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia wajib menyanyi semua, ya. Jangan disimpan-simpan suaranya. Silakan berdiri dulu, nak. Sebentar nak ya, kayaknya ada sesuatu yang bentar dulu. Ini baru ngetes suara ya, sebentar ya. Juga ya. Sabar ya, bentar. Kayaknya ini ya, nanti kalau ada iklan di iniin aja ya. Ya, yuk. Indonesia, tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri dan aku ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku hanya ku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke.
Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai, kita sama-sama dulu untuk membahas kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati sebelumnya, ya. Oke, yang pertama apa, Nak? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, bagus. Ya, ini harus diterapkan. Jadi bahasa Palembangnya karena kita belajar bahasa Indonesia ditinggalkan dulu. Oke? Bisa? Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama melalui kegiatan diskusi. Nanti kalian akan mengamati dan membaca teks. Nanti murid mengidentifikasi ciri-ciri umum teks narasi fantasi dengan tepat, ya. Lalu nanti kita akan diskusi, murid mampu mengelompokkan jenis-jenis cerita fantasi berdasarkan karakteristik yang benar, dan nanti kita akan mengaitkan unsur cerita fantasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya dengan kita belajar cerita fantasi? Yang pertama, kalian akan terbiasa membaca dan memahami cerita dengan kritis. Kemudian kita dapat berimajinasi kreatif untuk menulis suatu cerita. Nanti kita akan belajar bekerja sama dan menghargai pendapat teman. Kita juga bisa mampu menghubungkan pengalaman nyata dengan cerita fantasi. Nah, dari tadi Miss alur pembelajaran kita ini pertama menonton, nanti ada waktunya kita menonton, kemudian nanti bermain, lalu nanti ada sesi tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Di antara alur-alur pembelajaran ini mana yang kalian tunggu? Apa? Semuanya? Benar, bukan main? Bukan, oke ya. Ini nanti alur pembelajaran kita ya. Nah, selama proses pembelajaran, hal-hal yang kita Miss nilai itu yang pertama ada sikap, ya, lalu pengetahuan dan keterampilan. Ketiganya ini mencakup semuanya. Nah ya, jadi dengan belajar kalian bisa berlatih bagaimana menghargai, itu di sikap, pengetahuan kalian akan bertambah dan keterampilannya. Oke? Lanjut. Nah, tadi kan kita sudah absen. Terus tadi juga Miss sudah menyebut-nyebut cerita fantasi dan lain-lain, ya. Oke, di sini siapa yang suka berkhayal? Oh, banyak. Kerjaannya menghayal semua ya. Coba siapa yang mau menyebutkan menghayal apa biasanya, Nak? Moren, coba Moren. Banyak aja, apa aja Miss menghayalnya. Oke, coba Miss kita lihat dulu ya, perhatikan baik-baik ketiga gambar ini. Yang pertama ini apa? Harry Potter. Siapa yang sudah nonton Harry Potter? Oke. Tokoh apa yang biasa kalian sukai dari Harry Potter? Apa, Nak? Harry Potter. Terus siapa lagi? Apa? Selain Harry Potter ada apa lagi tokohnya? Apa, Zivia? Draco. Terus ada lagi? Voldemort. Nah, Voldemort itu seperti apa, Nak? Kata hidung. Tadi udah bilang bahasa Indonesia, tidak punya hidungnya. Itu semua ada nggak kira-kira di dunia nyata? Tidak ada. Ya, terus di sini ada Doraemon. Identik dengan apa Doraemon? Kantong ajaib. Ada nggak kantong ajaib? Adanya kantong apa di dunia nyata? Kantong kresek ada ya. Oke. Terus Frozen. Nah, Frozen ini apa ceritanya? Memiliki kekuatan. Nah, kira-kira ada nggak di dunia nyata kekuatan-kekuatan? Tidak ada. Ya, semuanya adalah imajinasi. Ya. Nah, oke. Tadi sudah Miss bilang imajinasi itu masuk ke cerita fantasi. Siapa yang sudah tahu cerita fantasi? Hari ini kita tadi ya belajar cerita fantasi.
Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang teks deskripsi. Ya. Nah, kalau kemarin kita bahas teks deskripsi masih ingat? Masih? Teks deskripsi ingat? Apa teks deskripsi? Suatu ya, apa nak? Iya, mendeskripsikan suatu objek. Di sini sama, ada keterkaitannya. Ketika kemarin kalian sudah bisa menyebutkan ciri-ciri dari suatu objek, di sini kita membuat ceritanya. Ya. Jadi siapa yang sudah tahu apa sih cerita fantasi? Boleh angkat tangan, Nak? Oke, Faiz. Apa Faiz cerita fantasi? Teks yang berisi imajinasi atau hayalan. Tes yang berisi imajinasi atau hayalan. Oke. Sebelum itu, coba kita, mari enak ya. Sebelum kita masuk ke materi, ya tadi kita akan bahas tentang teks cerita fantasi. Silakan anak-anak tonton dulu, kita akan menonton ya. Mau menonton? Mau. Oke, selama menonton kalian coba identifikasi apa ceritanya, terus bagaimana keadaannya ya. Oke? Waktunya lebih kurang 4 menit ya. Yes. Salsa ajaib. Pada suatu hari di sebuah desa yang asri hiduplah seorang petani sebatang kara. Ketika ia sedang berada di perjalanan pulang menuju rumahnya, ia melihat seekor angsa putih. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat dipelihara. Betapa malangnya nasib bangsa ini hidup sendirian seperti diriku. Aku akan memelihara. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat dipelihara. Setelah angsa tersebut dibawa pulang, petani segera membuatkannya kandang. Mulai sekarang kau bisa tinggal di sini, wahai angsa. Nanti akan kuberikan makanan untukmu. Karena hari mulai gelap, sang petani pun masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya, petani pun bersiap-siap untuk pergi ke sawah. Ketika ia akan memberikan makanan pada angsa, ia terkejut karena melihat adanya sebuah telur emas di dalam kandang angsa tersebut. Wah, telur emas. Ternyata kau adalah angsa ajaib. Sang petani pun membatalkan niatnya untuk ke sawah dan mengambil telur emas tersebut untuk membawanya ke pasar. Sesampainya di pasar, petani menghampiri penjual emas di sana. Apakah telur emas ini termasuk ke dalam emas murni? Penjual emas pun takjub akan telur emas yang berkilau tersebut. Ya, benar. Ini adalah emas murni. Aku akan membelinya dengan harga yang sangat mahal. Sang petani pun mendapatkan uang yang sangat banyak dan pulang dengan perasaan senang. Sejak hari itu, angsa ajaib terus-menerus bertelur menghasilkan telur emas. Namun, petani merasa tidak puas karena telur emas yang dihasilkan hanya sebutir dalam sehari. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan telur emas yang lebih banyak. Maka aku harus pakai raja.
Aku akan membelah isi perut angsa ajaib ini untuk mengeluarkan semua pil emas yang ada. Keesokan harinya, petani mengambil sebuah golok untuk membeli angsa ajaib tersebut. Betapa terkejutnya sang petani karena ia tidak melihat adanya telur emas di dalam perut angsa ajaib itu. Sang angsa ajaib pun kini telah mati. Petani itu hanya terdiam dan merasa menyesal akan sifatnya yang serakah. Dia pun kehilangan angsa ajaib dan telur emas untuk selamanya. Jadi, sebagai manusia, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki dan jangan serakah untuk mendapatkan semuanya, karena hanya akan merugikan diri sendiri. Oke, bagaimana ceritanya? Seru. Sedih? Sedih, oke. Nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Miss mengenai videonya ya. Oke, apakah cerita tadi termasuk cerita fantasi? Ya. Oke, nanti pertanyaannya kenapa apanya Miss akan tanya satu-satu ya. Miss akan acak siapa yang akan menjawab pertanyaan Miss, tapi dengan permainan. Apa ini, Nak? Apa ini? Daun, batang. Terus ininya apa? Nah, ya. Bunga adalah tanda cinta Miss kepada kalian. Ya. Tapi setelah Miss memberikan tanda cinta ini, kalian akan berikan kepada teman-teman kalian juga. Dan ketika nanti lagunya, Miss akan putar lagunya, ya. Ketika lagunya berhenti, orang yang mendapat tanda cinta dari Miss akan menjawab pertanyaan Miss. Oke? Siap? Siap. Siap? Ya. Siap? Ya. Oke. Mulai ya. Mulainya aturannya zigzag seperti ini ya. Oke. Mulai dari Nopal. Nanti Nopal tapi ya. Miss akan ketika berhenti, nak, syaratnya tidak boleh dilempar. Kalau dilempar, nanti yang melempar itu akan mendapat tanda pertanyaan dari Miss. Jangan. Oke, mulai. 1, 2, 3. Stop, bentar nak ya. Yuk, silakan dikelilingkan bunganya sambil tepuk tangan. Lebih kencang tanda tangan. Tepuk tangannya lebih kencang. Sambil nyanyi kalau ada yang tahu lagunya. Oke. Tanda cinta Miss jatuh kepada Satria. Satria. Oke, tadi menyaksikan tontonannya, Nak? Oke, tadi sudah Miss tanya, apakah tadi tontonannya bersifat cerita fantasi? Iya. Bagian mana yang menurut Satria di bagian cerita tadi yang fantasi? Angsa mana yang bertelur emas? Angsa yang bertelur emas. Memang di dunia nyata ada yang bertelur emas angsanya? Ya. Tidak ada. Oke, tepuk tangan dulu untuk Satria. Berarti Satria menonton ya. Oke, satu pertanyaan lagi Miss akan putar kembali. Satria sudah sampai mana tadi? Dari Nabila ke Satria apa Satria ke Nabila? Nabila, berarti nanti ke Bagas ngasih ke Kaila ya, Nak ya? Oke, semangat ya, tepuk tangannya semangat. Apa, Nak? Dari Bagas ke Satria. Oh, berarti ke Nabila ke Aina nanti ya, muter ke depan lagi, oke? Gitu ya. Harus semangat sambil bernyanyi ya, kalau ada yang tahu lagunya.
Oke, 3, 2, 1, mulai. Ada di siapa? Afika tadi anak laki-laki Miss, sekarang anak perempuan Miss yang akan menjawab. Oke. Tadi nonton Afika? Oke. Pesan apa? Pesan moral apa yang kamu dapatkan dari cerita tadi? Jangan serakah. Di bagian mana yang membuat cerita itu bahwa itu serakah, Nak? Tadi dia melatih si badan angsa itu mengira dalam tubuh angsa itu terdapat banyak telur emas. Ternyata Ternyata tidak ada. tidak ada ya. Oke, tepuk tangan dulu. Iya, betul sekali Naya. Jadi pesannya apa? Kita tidak boleh serakah. Nah, cerita-cerita fantasi itu bukan hanya sekedar hayalan ya. Fantasinya tadi benar kata Satria, ada di bagian telur emas. Nggak ada angsa yang mengeluarkan telur emas, yang ada mengeluarkan telur biasa ya. Oke. Nah, jadi bisa kita bilang cerita fantasi itu apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, Jihan. Cerita yang berisi hayalan. Oke. Siapa yang tahu, sudah tahu ciri-ciri yang kalian ketahui aja, ciri-ciri dari cerita fantasi. Ciri-ciri utama cerita fantasi. Siapa ya? Nanti Miss tunjuknya bagian nggak nunjuk malahan ya. Coba Clara. Apa Clara? Yang kamu tahu aja kalau kamu lihat cerita fantasi itu apa? Lo. Cerita fantasi, ciri-cirinya yang kita bisa lihat tadi apa, Nak? Bersifat fantasi atau bersifat imajinatif. Tepuk tangan dulu untuk Clara ya. Oke, siapa lagi yang bisa? Saya siapa ya? Oke. Nabila. Apa Nabila cirinya selain bersifat fiksi? Bersifat Apa ya? tidak ada di dunia nyata. Tidak ada di dunia nyata. Betul sekali, tepuk tangan untuk Nabila. Satu lagi, siapa ciri-ciri? Oke, dari tadi Keisha. Coba Keisha. Mengandung keanehan dan keajaiban. Mengandung keanehan dan keajaiban. Kalau kita di video tadi, keanehannya di bagian mana? Zahra. Siap-siap Miss tunjuk ini ya. Tapi jangan tegang. Di bagian tadi kan kata Keisha bahwa cerita imajinasinya ada keanehan. Di video tadi keanehannya apa, Nak? Angsa mengeluarkan telur emas ya. Nonton semua berarti kalian ya. Oke, ya. Betul sekali, Nak ya. Jadi cerita fantasi cerita fantasi. Bentar ya. Nah, belum. Jadilah nontonnya satu aja. Oke, kalian tadi sudah mengetahui bahwa cerita fantasi adalah cerita genre cerita teks narasi ya, yang memiliki kisah yang penuh imajinasi dan hayalan yang melebihi realita atau kenyataan. Nah, ciri umumnya tadi beberapa sudah disebutkan oleh teman-temannya. Ada keajaiban, keanehan, ada ide cerita, menggunakan berbagai latar, tokoh unik, bersifat fiksi, dan bahasanya biasanya bentuknya banyak kiasan.
Kira-kira di antara ciri umum cerita fantasi ini sudah bisa? Paham? Nah, jenisnya itu ada dua, total dan irisan. Siapa yang bisa menjelaskan? Yang sudah tahu? Jihan mau menjelasin total apa irisan? Irisan itu apa? Irisan adalah cerita yang 50% dari asli, 50% hayalan. Berarti irisan itu sebagian ada yang nyata, sebagian ada yang fiksi. Yang kalian tonton tadi masuk irisan apa total? Total apa irisan? Ingat tadi irisan tadi sudah dibilang oleh Jihan bahwa sebagian ada nyatanya, sebagian ada hayalan. Nah, si petani yang mempunyai bebek tadi irisan apa total? Irisan. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Nak. Kenapa dikatakan masuk kategori irisan? Karena berdasarkan beberapa petani yang Hidup sendiri. Iya, betul ya. Ada juga yang ajaibnya angsa bertelur emas. Kalau total, oke, Bagas. Apa Bagas total? Semuanya full hayalan. Bisa dicontohkan misalnya yang cerita apa? Oke, semuanya adalah, berarti kalau total tuh semuanya mulai dari tempat, latar, tokoh, ya, semuanya hayalan. Tepuk tangan dulu untuk Bagas. Coba kita kasih tepuk top dulu ya untuk Bagas ya. Kita beri T, ayo ikutin Miss. Kita beri T, kita beri O, kita beri P. Top. Sekali lagi. Semangat. Lebih lagi. Berkali-kali. Top. Oke ya, kalau total itu semuanya hayalan, irisan ada yang nyata ya. Baik. Nah, tadi ya sudah dijelaskan. Sekarang kita waktunya diskusi. Oke. Diskusi kelompok, silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Oke, silakan bentuk kelompok, cukup diputar aja, Nak. Tulis Nak ya, berarti kan kelompok 6. 6, iya. Soalnya sudah Miss bagiin. Ada di LKPD di belakang, di halaman belakang Nak ya. Oke, ada satu lagi yang belum ya. Di halaman belakang itu boleh silakan ditulis nama kelompoknya. Terus anggota-anggotanya silakan ditulis dulu. Itu ada sudah Miss kasih nama kelompoknya. Nah, untuk pengerjaannya pertama kalian ada 2 cerita, Miss berikan di situ 2 cerita ya. Kemudian di bagian A kalian mengidentifikasi ciri-ciri teks ceritanya. Apakah masuk misalnya ada keajaiban? Di mana kalian beri tanda bagian teksnya, misalnya tadi bebek bertelur emas. Ya, itu ciri yang terlihat ada keajaiban. Ya. Kemudian apalagi? Ya, bercerita fiksi misalnya ada tokoh yang unik, ya. Itu berarti tokohnya di mana atau tempatnya. Ya, itu untuk ciri. Kemudian yang B kalian kelompokkan. Cerita itu kan ada 2 cerita, mana yang termasuk total, mana yang termasuk irisan. Kalian berikan alasannya. Terus yang ketiga, kalian bagian cerita mana yang dekat dengan kehidupan nyata,
Terus bagian mana yang murni fantasi dari cerita itulah, ya. Lalu bagaimana jika kalian memiliki benda ajaib seperti ceritakan dengan singkat saja. Oke? Untuk penilaiannya, selama proses penilaian diskusi, ada aspek yang dinilai, itu klasifikasi jenis fantasinya, kalian mengelompokkannya, kerja sama tim, itu, lalu nanti di hasil presentasinya, ya, ada skor 4, skor 3, dan skor 2, itu tergantung dari kekompakan kelompok kalian, ya, jadi bekerja sama dengan baik. Waktu berdiskusi 10 menit. Jadi sama-sama ya, ada 4 orang tim. Nomor 1 kerjakan si A, nomor 2 kerjakan si B gitu ya. Jadi sama-sama ada 2 cerita, berbagi menceritakannya. Boleh di belakang. Oke, dia di ini sayang. Nah, ada apa dilepas? Boleh dilepas dari necisnya ya, Nak ya. Jadi ada berbagi yang baca cerita, ada yang menulis ya. Ya. Ini termasuk dari cerita itu ya. Waktunya 10 menit ya. Jadi berbagi, Nak. Makanya boleh dilepas sayang. Boleh ya. Ininya boleh dilepas. Apa Nak? Iya, 2 ceritanya itu diceritakan. Nah, 1 cerita aja. Yang soal nomor 1 boleh 1 cerita aja Nak ya. Pilih ya, kalian mau pilih yang mana? Ya, mana yang untuk soal nomor 1, tapi ada perbandingan nanti ya. Kalian pilih mau yang mana? Waktunya 10 menit dari sekarang. Nah, boleh kalian. Iya, kalian baca, pilih salah satu teksnya yang mana. Yang ini, misalnya kamu mau ambil teks misi ke bulan merah ya. Nah, di mana bagiannya? Misalnya keajaibannya, ciri-cirinya ajaib. Misalnya, di bagian mana ajaibnya? Misalnya latarnya tidak ada di dunia nyata, misalnya seperti itu. Ya. Kritis kamu ya. Bisa berbagi, bacanya makanya berbagi sayang ya. Nah, pilih salah satu, untuk nomor 1 pilih salah satu cerita aja ya. Tapi yang nomor 2 itu perbandingan dari 2 cerita ini ya. Waktunya 10 menit sayang ya. Ya, mana kalian teks pertama, makanya dipisah sayang. Jadi ada yang baca semua. Nah itu misalnya kalian pilih salah satu ceritanya, mau yang belajar dengan Gajah Mada atau yang satunya. Nah, pilih salah satu, Batu Menangis. Bisa kalian pilih Batu Menangis, tulis di sini ya, Batu Menangis. Ciri yang ada apa? Tadi kan misalnya ada keajaiban. Nah, tulis kalian ciri yang terlihat apa? Misalnya di bagian mana? Misalnya ada kayak tadi ya, angsa bertelur emas. Nah, ciri yang terlihat apa? Ada keajaiban. Misalnya tokohnya, misalnya Harry Potter itu ada ini, berarti tokoh yang unik. Itu bisa Bagas? Bisa? Bisa Nak? Bisa. Paham?
Enggak, ini identifikasi ciri-cirinya aja yang pertama. Nah, misalnya di ceritanya tadi, ya, di cerita kalian pilih salah satu aja ceritanya, mau batu menangis atau ini. Nah, terus misal batu menangis, kalian kalian lihat misalnya bagi ciri teksnya, misalnya ada kekuatan ajaib ada nggak di sini, atau apa kekuatan ajaib berarti di sini apa, di bagian mana? Bagian mananya? Tulis ciri yang terlihat apa? Ada keajaiban. Bagian Terus teks itu maksudnya paragraf berapa? enggak, dikit aja bagian teks. Iya, di sini misalnya mendengar pernyataan di mana tiba-tiba langit menggelegar, berubah menjadi batu. Nah, ini berubah menjadi batu. Nah, berarti di sini berubah menjadi batu, berarti di sini ada keajaiban, gitu aja. Ya? Bisa? Waktunya 10 menit, Nak, ya. Satu pagi, bayi beruang bangun lebih pagi dari biasanya dan Kalian tentukan nama kelompoknya, Nak, ya. Nama kelompoknya, kelompok 1 apa nama kelompoknya, Nak? Kelompok 1 apa nama kelompoknya, Nak? Mana kelompok 1? Kelompok 1 mana? Yang lihat di ininya, Nak, di kertasnya. Lihat di teksnya. Ada kelompok 1? Atau ini kelompok Zahabi apa? Ya, apa maksudnya nama kelompoknya apa? Siapkan kelompoknya itu, nama kelompoknya, ya. Kelompok Afika kelompok apa? Apa? Riba. Diva. Oh, Diva. Oke. Terus kelompok Moren, apa kelompok Moren? Enggak, nama kelompoknya apa? Oning. Apa? Ayo siapkan nama kelompoknya. Nabila, kelompok Nabila apa namanya? Apa? Ayam berkaki 5, bagus. Zipia sudah dapat apa? Apa? Jarjit dan Ijad. Jarjit dan Ijad. Kelompok ini Messi apa? Kelompok Messi apa? Apa, Nak? Nendis. Hah? Dandis. G, C. Oh. Candice. Ini. Ini. Apa? D. Oh, D I E S. Ini. Satria kelompoknya apa namanya? Hah? Apa? Basit. Basis. Oh, basis. Satu lagi kelompok Clara. Oh ya sudah tadi Nabila tadi ya. Siapa yang belum kelompok? Zipio kelompoknya apa? Siapa yang belum? Dani kelompoknya apa? Bahit kelompok apa Bahit? Hah?
Emot batu. Batu nangis. Oke. Batu nangis. Nah ya, 6 ya. Oke, kita spin ya siapa yang kelompoknya maju. 5 menit lagi ya. Sampai jam berapa? Bisa? Bisa. Oke. Bisa? Apa? Ya sudah. Ya udah itu aja. Iya, udah apa-apa. Kan yang ada, nggak usah dipaksa kalau nggak ada. Ya, cuman ini soalnya. Ini sama ini. Nah, ada 2 cerita, kan? Batu menangis. Yang ini udah dibaca, misi ke bulan merah. Udah. Nah, ya. Kalian tulis di sini. Marah itu kenapa? Misi ke bulan bulan merah ini masuk total apa sebagian? Batu menangis masuk total apa sebagian? Nah, tuliskan alasannya apa? Ya, misalnya batu menangis masuk ke ini aja, masuk ke sebagian, Miss. Kenapa? Karena ada unsur nyatanya. Di mananya? Misalnya ada seorang anak perempuan yang sangat manja, itu nyata misalnya gitu. Ya. Kalau misalnya yang ini masuk ke total. Kalau total berarti kenapa total? Total itu ada tempatnya apa? Di sebuah kerajaan bersama Lunaris. Nah, ada nggak itu? Memang ada nggak kerajaan seperti itu? Nah, itu berarti misalnya total. Itu aja alasannya kenapa. Misalnya karena ada kerajaan dan sekarang nggak ada kerajaan-kerajaan lagi yang benar-benar ada semesta langit, terus di bulan pula, 2 bulan pula. Nah, ya, terus bagian cerita mana yang dekat dengan kehidupan nyata? Misalnya cerita yang kehidupan yang nyata yang batu menangis, misalnya ya, kehidupan nyata, bagian mana yang murni fantasi? Nah, yang mana yang tidak mungkin terjadi, yang mana ya? Murni fantasi dan tidak mungkin terjadi itu yang mana? Terus jika kalian memiliki benda ajaib, apa yang akan seperti dicerita? Bagaimana jika kalian memiliki benda ajaib itu? Saya ceritakan secara singkat aja. Oke, waktunya 3 menit lagi. Bisa? Bagus. Jam kawan nih. Galak. Alasannya misalnya kenapa? Misalnya misi ke bulan merah ini masuk total ya. Nah, kenapa? Misalnya karena di kerajaan bernama Lunaris terletak di tepi alam semesta, langitnya dihiasi oleh 2 bulan. Nah, itu masuk apa? Total kan? Misalnya itu kan, misalnya total itu yang bagian cerita ini, Miss. Kenapa alasannya? Alasannya karena nggak ada negara atau kerajaan yang dihiasi oleh 2 bulan. Tuh. Iya, itu aja. Nah, misalnya itu, nah batu menangis, kenapa? Karena sebagian, karena misalnya karena ada seorang anak perempuan yang sangat manja, itu kan ada nyata kan. Nah, misalnya bagian cerita mana yang dekat dengan kehidupan nyata? Yang ini misalnya, yang bagian ini ya. Misalnya ini ya kan, nanti diskusikan lagi. Terus bagaimana yang murni fantasi? Yang murni fantasi misalnya yang ini, kenapa? Karena yang ini misalnya ya kan. Nah, tidak mungkin terjadi. Terus bagian jika kalian memiliki benda ajaib, apa yang akan kalian lakukan? Ceritakan secara singkat. Oke. Nah, Zipio mulai itu. Bisa? Sudah? Sudah? Yang ini udah? Nah, ada yang bercerita, boleh di sini aja.
cerita jika kalian punya benda ajaib, apa yang akan kalian lakukan dengan itu? Ceritakan singkat aja di sini. Nah, iya boleh, satu aja. Bebas, benda ajaibnya apa? Sudah? Nyingkat dulu komplikasi. Nah, oke. Alasannya apa, Tut? Oke. Nanti dijelaskan ya keanehannya itu di bagian mana ya. Cerita mana ini? Total yang mana? Belajar dengan Gajah Mada atau yang mana? Batu menangis total apa irisan? Total. Total apa irisan? Total ya? Batu menangis? Iya. Oh iya, weh. Irisan jadi. Wih, juga irisan artinya. Irisan enggak lo? Ya berarti kalau misalnya itu irisan semua berarti. Oke? Sudah? 1 menit lagi ya? Oke, 1 menit lagi. Oke, kita mulai spin dulu ya. Kelompok mana yang akan maju pertama ya? Oke, siap. Kita putar. Kira-kira kelompok siapa yang akan maju? Ayam berkaki 5. Mana ayam berkaki 5? Oke, ayam berkaki 5. Siap-siap. Oke. Sudah? Ayam berkaki 5? Oh iya, harusnya satu lagi. Ya, ini cerita aja. Bagaimana jika kalian punya benda ajaib, misalnya kotak penghapus, Miss. Penghapus bisa bukan hanya menghapus tulisan, menghapus ini, misalnya kayak gitu aja. Benda ajaib aja. Kalian ini aja. Soal nomor berapa itu, Nak? Nomor 3 itu di ini aja kalian. Nomor berapa, Nak? Yang belum? Iya, itu kalian mengarang. Kalian punya benda ajaib. Nah, apa benda ajaib apa? Ceritakan aja nanti singkat. Yuk, maju yuk. Apa misal penghapus ajaib, apa botol minum ajaib, apa sepatu ajaib, bebas lah. Oke, silakan maju kelompok ayam berkaki 5. Silakan maju. Yuk, maju Nak. Waktunya 3 menit ya. Dalam Oke, waktunya 3 menit Nak ya. Oke, buka dulu. Mana satunya? Buka dulu, salam. Ya, silakan. Yang lain, halo kelompok lain. Tidak ada lagi yang menulis. Perhatikan temannya. Jika ada yang mau bertanya, boleh 1 pertanyaan 1 kelompok ya. Oke, dibuka. Silakan. Siapa? Suaranya agak besar Nak ya. Nabila aja Pak. Siapa yang besar suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak besar Nak.
Ya, selamat mendengarkan. Kalau yang mau bertanya nanti boleh satu pertanyaan ya. Silakan. Maka diperhatikan. Mau mic, Nak? Boleh. Jangan dekatkan. Jauhkan. Oke, siapa yang mau bertanya boleh? Oke, Bagas. Kuat-kuat, Nak, suaranya, Nak. Jangan didekati. Oke, bagus ya pertanyaannya. Cerita apa yang paling dekat dengan kehidupan nyata? Boleh dijawab. Cerita yang dekat dengan kehidupan nyata adalah waktu SMP juga melakukan tugas pengamatan karya ilmiah remaja. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Siapa tadi namanya, Nak? Kaki berlima ya. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Boleh ditutup, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sama-sama kita beri tepuk tap dulu untuk kelompok Nabila. Kita beri T, kita beri P. Ta. Sekali lagi. Berkali-kali. Oke, lanjut ya kelompok berikutnya yang maju. Kelompok siapa yang ingin maju? Kelompok mana yang siap maju? Oke, biar adil, kita ini lagi ya.
Kelompok basis, boleh, silakan. Oh iya ya, harusnya dihapus ya. Hah? Oh, kelompok kalian apa? Oh, Diva tadi ya. Oke, kuat-kuat Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok basis akan mempresentasikan hasil karya kami. Hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Satria Alsyadan. Perkenalkan, nama saya Domingo Sawandini. Cepat aja ya. Bagian teks nomor pertama. Batu menangis dan mengeluarkan air mata. Sehingga terlihat tidak terjadi di dunia nyata. Ibu mengutuk anak perempuannya menjadi batu. Diri yang terlihat keajaiban. Wow. 3. Batu tersebut menangis dan tangisannya membuat menjadi danau. Diri yang terlihat tidak terjadi di dunia nyata. Langit menggelap dan gadis itu berubah menjadi batu. Ciri yang terlihat aneh dan terlihat ajaib. Apakah cerita darat termasuk cerita fantasi mono atau sebagian? Jawabannya adalah irisan, karena isinya ada yang terjadi di dunia nyata dan ada yang tidak terjadi di dunia nyata. Penjual kayu bakar dan anak yang durhaka kepada ibunya. Bagian mana yang murni fantasi dan tidak mungkin terjadi? Yang murni fantasi adalah batu menangis dan dapat membuat danau. Nomor 3. Bagaimana jika kalian memiliki benda ajaib seperti diceritakan singkat idenya? Jawabannya adalah kami mempunyai laptop ajaib yang bisa pergi ke masa depan dan masa lalu. Oke. Yuk. Silakan tanya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Nama dan kelompok dari mana, Nak ya? Saya dari Afrika, perwakilan dari kelompok dari cerita yang kalian cerita tersebut termasuk akal atau sebagian Oke. Yuk. Silakan dijawab. Cerita tersebut. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, total teks musika itu adalah irisan. Alasannya? Alasannya karena ada yang Nyata. ada yang nyata. Ayo Bagas, jangan malu-malu. Karena ada karena isinya ada yang nyata dan tidak nyata. Oke, silakan ditutup. Oke. Tutup Satria. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, kita beri top dulu untuk kelompok basis. Kita beri T, semuanya beri O, kita beri P, top.
Sekali lagi. Berkali-kali. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, karena waktu kita sudah menuju akhir pembelajaran, jadi untuk kelompok lain boleh nanti Miss penilaiannya selama kalian berdiskusi dan hasilnya ya. Tapi kalian semua sudah hebat. Oke, jadi tadi ada kelompok yang pertama tadi kelompok apa nak? Ayam berkaki 5, banyak banget ya ayamnya. Ayam berkaki 5. Nah, ayam berkaki 5 ini tadi menjawab dengan bagus ya, karena tadi ada satu pertanyaan dari Bagas ya tadi nanya ya. Bagian mana? Apa tadi pertanyaannya Bagas? Iya, yang berdasarkan kehidupan nyata. Dijawab oleh kelompok ayam berkaki 5. Panjang banget nah ya. Ayam berkaki 5 tadi bahwa anak SMP itu nyata ya. Ya, terus anaknya manja itu nyata. Siapa di sini yang manja? Ada yang manja? Oh, Satria manja. Manja di apa Satria? Manja apa? Manis-manis manja ya. Oke. Terus di kelompok 2, yang kelompok basis tadi sudah bagus jawabannya juga. Terus tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Ya, Calia tadi. Calia ya. Calia menjawab bertanya apakah cerita kalian itu bersifat total atau irisan ya. Jawabnya apa tadi nak? Irisan. Alasannya karena ada beberapa siswa yang melakukan pengamatan. Itu memang benar-benar dilakukan oleh siswa. Ada kan? Ada tidak siswa yang melakukan pengamatan? Banyak ya. Jadi kira-kira untuk ciri-ciri cerita fantasi sudah tahu? Sudah tahu kelompok ini? Terus membedakan ciri cerita fantasi total dan irisan sudah? Kira-kira ada pertanyaan enggak? Yakin? Sudah paham? Oke, ya. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita? Coba Miss minta Keisha. Apa Jihan? Nggak jadi. Oke. Coba Keisha boleh simpulkan nak, berdiri sayang. Hari ini kita belajar apa? Apa yang kalian ketahui baru kalian ketahui? Jadi hari ini kami mempelajari tentang teks fantasi. Teks fantasi itu merupakan teks yang bersifat khayalan atau Oke. Terus jenisnya? jenis-jenisnya itu terbagi menjadi 2, yaitu total dan irisan. Dan cirinya itu banyak sekali. Banyak sekali. Total? Cerita fantasi total? Dan cerita fantasi irisan. Oke. Oke, tepuk tangan dulu untuk Keisha. Baik. Mau main nggak? Mau main nggak? Mau main nggak? Bawa gawai tidak? Oke, sekarang waktunya kita bermain. Silakan siapkan gawainya, boleh duduknya berbalik lagi ke papan tulis. Oke, boleh pinnya 557737. Iya, Kahoot. Alamatnya Kahoot IT nak ya. Kahoot IT. Di Google, Kahoot. Ya nggak apa-apa, satu aja. Iya. Kahoot IT nak ya, Kahoot IT. Itu nak 557737.
Ayo silakan bergabung. Jihan, Clara sudah, Tristan sudah. Bisa Ina? Ya, baru berapa orang? Pinnya 557737. Oke, bisa kita mulai? Pinnya 55777737. Kita mulai ya. Oke. Ciri utama cerita fantasi adalah selalu menceritakan kejadian nyata, hanya menceritakan sejarah masa lalu, mengandung unsur imajinasi yang tidak mungkin terjadi, tidak memiliki tokoh. Wow. Oke, kita lanjut. Kita lihat siapa? Fahira. Lanjut. Soal kedua, cerita fantasi total adalah cerita yang seluruh isinya hayalan atau imajinasi, cerita sejarah yang ditulis ulang, cerita nyata dengan sedikit tambahan fantasi. Oke, tepuk tangan dulu 20 orang ya. Siapa yang tertinggi? Masih Fahira. Soal ketiga, cerita Harry Potter termasuk ke dalam cerita fantasi, seperempat, setengah, sebagian, total. Harry Potter ya. Harry Potter. Ya. Keisha memimpin. Contoh fantasi sebagian. Buku ajaib yang membawa siswa ke masa lalu, planet yang dihuni makhluk berkepala 3, negeri di atas awan dengan naga penjaga, laut yang bisa berbicara. Oke, banyak yang menjawab 11 ya. Bahit memimpin. Soal terakhir yang termasuk ciri umum teks cerita fantasi. Menjelaskan secara rinci ada keajaiban aneh, terdapat langkah-langkah. Menceritakan tentang bencana. Oke, sebanyak ya. Oke, sekarang siapakah yang akan memasuki podium? Fahira ada di posisi ketiga. Basid ada di posisi kedua. Dan terakhir siapa pemenangnya? 3, 2, 1. Siapakah dia? Keisha. Tepuk tangan dulu untuk Keisha. Kita beri top dulu kepada Keisha. Kita beri T, kita beri P, top. Sekali lagi. Berkali-kali. Oke, baik. Oke, boleh kalian sekarang membuat di kertas kecil sayang, apa yang kalian rasakan setelah kalian
mengikuti pembelajaran bersama Miss Mega, ya. Kemudian kalian tulis momen apa yang baru kalian ketahui. Ya, hal apa yang baru kalian ketahui? Tiba-tiba Keisha ya. Boleh kalian tulis perasaannya, apakah senang, apakah sedih, apakah lelah, apakah apa, terus hal apa yang baru kamu ketahui. Ya, perasaannya apa, terus hal apa yang baru kamu ketahui. Misalnya, oh ternyata jeng jeng jeng. Oh ternyata itu ya. Misalnya, oh ternyata Miss Mega apa? Hal itu momen apa ya? Momen wow misalnya gitu ya. Sudah? Kalau sudah boleh dikumpul? Satu. Oke, boleh sambil aja ya. Sudah? Oh iya dong. Nggak usah. Apa nak? Sudah? Oke, ya, cepat ya. Ya, oke nanti dikumpul ya. Oke. Bagaimana secara umum kalian, bagaimana perasaan hari ini, Nak? Senang? Oke. Kalau senang karena sudah berada di hari terakhir, akhir pembelajaran, sama-sama kita tutup dulu pembelajaran kita dengan berdoa ya. Faiz, doanya dalam hati aja pimpinnya Nak ya. Silakan. Di dalam hati aja boleh sayang. Kita doanya dalam hati aja. Ulang Faiz, boleh diulang Faiz? Maka teman-teman sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa selesai. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, terima kasih anak-anak karena sudah belajar dengan semangat. Teruskan semangatnya ya. Jangan. Jadi hari ini belajar dengan Miss bagaimana? Seru. Oke, karena seru, nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan membahas struktur cerita fantasi. Ya, pada akhirnya kalian nanti akan menulis cerita fantasi. Ya, karena hayalan kalian bukan hanya ada di sini, tapi harus menjadi sebuah karya. Oke? Itu saja, sama-sama kita lapaskan hamdalah dulu untuk mengakhiri. Alhamdulillah. Miss akhiri, assalamualaikum.